唐历史上清剿内伪。闭嘴！哦。那小子虽然只有子府7重，就来个借刀杀人，迟早是要还的。你哪个村的主？江寒，厉害呀！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 5 dan 6 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan dua orang murid yang pergi ke sebuah altar untuk melakukan sesuatu. Ternyata mereka berdua sedang membuka sebuah segel di altar tersebut dengan sebuah jimat tingkat tinggi. Setelah jimat tersebut diaktifkan, monster-monster yang tersegel langsung berkeluaran. Sementara itu, Zuoyi dan Jiang Han sedang berada di perjalanan menyusul rekan-rekan mereka. Di tengah jalan, Zuoyi berpesan agar Jiang Han kabur jika berhadapan dengan monster level 3 yang setara dengan ranah Mountain NC. Kejadian wadidaw menimpa mereka berdua pada saat Zuoyi lupa jalan menuju tempat di mana rekan-rekannya berada. Sementara itu di daerah lain, rekan dari Zuoyi yang bernama Jianglang sedang berusaha menaklukkan rombongan monster. Kesialan menimpa Jianglang karena jimat pengusir monster yang dia miliki ternyata sudah habis. Akhirnya Jianglang meminta bantuan kepada dua orang rekannya yang bernama Qibing dan juga Niu Meng. Kombinasi serangan Qibing dan Niu Meng berhasil mengalahkan puluhan monster yang mengejar Jianglang. Keberhasilan mereka mengalahkan puluhan monster membuat Qibing dan Niu Meng akan masuk ke area terlarang guna mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi hingga para monster keluar seperti ini. 唐历史上清剿内伪。闭嘴！ 哦。 Sementara itu, Jiang Han dan Zuoyi berhasil mengalahkan beberapa monster. Mereka berdua memutuskan untuk mengikuti arah keluar monster untuk menyusul rekan-rekan yang lain. Ketika berada di perjalanan, Tian Yu keluar guna menagih Jiang Han untuk mencarikan dirinya darah monster. Namun tiba-tiba saja ada sebuah kembang api di atas hutan yang menandakan kalau tim pembunuh dewa sedang membutuhkan bantuan. Ternyata Jianglang adalah orang yang menembakkan kembang api untuk meminta bantuan kepada Zuoyi. Jianglang saat ini sedang dikejar oleh monster babi hutan. Beruntung Qibing dan Niu Meng bekerja sama untuk membunuh monster tersebut. Meskipun monster babi hutan sudah terpotong menjadi 7 bagian, tapi ternyata dia mempunyai kekuatan regenerasi. Qibing dan Niu Meng pun memutuskan untuk kabur dari hadapan monster babi hutan ini. Di tengah jalan, Qibing dan Niu Meng tiba-tiba saja berhenti karena jalan yang mereka lewati merupakan jalan buntu. Ketika mereka sudah bersiap melawan monster babi, tiba-tiba saja Jiang Han datang untuk memberikan pertolongan. Tian Yu juga langsung muncul karena dia melihat monster babi merupakan monster level 3 atau monster peringkat ke-26 dari 27 jenis monster level tinggi. Tentu saja darah monster babi tersebut bisa diambil untuk diberikan kepada tungku binatang langit. Tidak butuh waktu lama, Jiang Han dan Zuoyi bekerja sama untuk membunuh monster babi tersebut. Setelah monster babi terbelah berkeping-keping, Zuoyi langsung menggunakan jimat untuk membakar habis tubuh monster agar dia tidak bisa beregenerasi.
Setelah monster babi hancur, Zuoyi lekas memperkenalkan Jiang Han kepada dua orang rekannya. Ketika memperkenalkan kepada Qibing, tampak Jiang Han tidak mendapatkan reaksi apapun karena Qibing memang sangat dingin kepada orang lain. Diketahui kalau Qibing pada saat ini sudah mencapai ranah Profound Serenity tingkat ke-7. Selain itu, Zuoyi juga mengenalkan Jiang Han kepada Niu Meng yang saat ini berada di ranah Profound Serenity tingkat ke-3. Niu Meng sendiri punya kebiasaan unik yang mana dia selalu tertidur dimanapun dia berada. Terjadi momen wadidaw di mana Zuoyi men-skip perkenalan kepada Jiang Lang karena menurut Zuoyi Jiang Lang gak penting-penting banget. Meskipun Jiang Lang sedikit kecewa, namun ternyata Jiang Han sudah mengetahui namanya. 他是牛蟒，玄游3重。算了，江浪兄，久仰。嘿，那以后就是我江浪的亲兄弟。 Sebelum kembali ke pavilion Yun Meng, Zuoyi menaruh kecurigaan kenapa segel formasi 7 bintang bisa hancur dan menyebabkan para monster berkeluaran. Padahal penguasa pavilion setiap tahun selalu memperkuat segel tersebut. Sementara itu Tian Yu berhasil mendapatkan tubuh fisik berupa babi kecil setelah dia menyerap darah monster babi yang dikalahkan oleh Jiang Han sebelumnya. Singkat cerita, di aula utama pavilion Yun Meng, Han Linfeng melaporkan kalau Jiang Han berhasil masuk dan menjadi murid pavilion Yun Meng setelah mengalahkan beberapa orang murid senior. Meskipun Han Linfeng cukup mewaspadai Jiang Han yang mempunyai kekuatan magis, namun ketua Balai Han enggan menganggap serius keberadaan Jiang Han. Dia meminta Han Linfeng untuk menyuruh Jiang Peng mencari pembunuh bayaran di kota gelap untuk memburu Jiang Han. Ketua Balai Han juga enggan menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan keberadaan Bang MC. Tidak hanya mengincar Jiang Han seorang, bahkan Zuoyi juga akan menjadi target operasi mereka. 那小子虽然只有子府7重，就来个借刀杀人，迟早是要还的。 Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang ke aula utama pavilion Yun Meng. Ternyata beliau merupakan wakil ketua pavilion Yun Meng bernama Han Jin Mao. Diketahui Han Jin Mao merupakan adik dari ketua Balai Han. Ternyata beberapa monster yang keluar di Gunung Jinyu merupakan ulah dari ketua Balai Han yang memerintahkan muridnya untuk merusak segel. Semua itu dilakukan oleh ketua Balai Han untuk mengalahkan tim pembunuh dewa yang dipimpin oleh Zuoyi. Jika tim pembunuh dewa terluka, maka Han Linfeng akan menjadi calon terkuat yang memenangkan perkumpulan 3 nadi. Menurut ketua Balai Han, jika Zuoyi menang di perkumpulan 3 nadi, maka dukungan kepada penguasa pavilion Yun Meng saat ini akan semakin besar. Dengan kata lain, Han Jin Mao akan sulit untuk menggeser posisi ketua pavilion Yun Meng. Namun di sini Han Jin Mao punya pendapat berbeda. Dia juga kesal karena ketua Balai Han malah mencuri jimat bintang yang dia miliki. Jimat bintang merupakan jimat yang digunakan oleh 2 orang murid untuk merusak segel para monster. Han Jin Mao juga menanyakan di manakah satu orang gadis anggota keluarga Han mereka. Han Linfeng memberikan penjelasan kalau gadis anggota keluarga mereka sudah terbunuh oleh anggota baru dari tim pembunuh dewa yang bernama Jiang Han. 被左一一他们反杀了，通可以身影分离，江寒10里村来的。 Setelah mendengar penjelasan kalau Jiang Han punya kekuatan magis aneh, Han Jin Mao merasa sedikit penasaran. Dia pun memberikan pesan kepada Han Linfeng agar mereka tidak kehilangan anggota lagi ke depannya. Sementara itu, Jiang Han di kediamannya masih sedang berkultivasi. Kali ini Bang MC mendapatkan kesulitan untuk menerobos karena tidak ada sumber daya yang bisa dia gunakan. Tiba-tiba saja Jiang Han dikejutkan dengan kedatangan babi kecil yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tian Yu. Tian Yu menjelaskan kalau dia sama sekali tidak menyangka setelah menyerap darah monster babi, dia juga akan menjadi babi kecil seperti ini. Meskipun begitu, Tian Yu tetap bersyukur karena dia sudah mempunyai tubuh fisik jadi bisa makan sepuasnya. 你才是猪呢，变成这样了。 Tak lama kemudian Zuoyi dan yang lain masuk ke dalam kamar Jiang Han untuk mengajak Bang MC makan malam. Zuoyi begitu kaget karena saat ini Jiang Han sedang bersama dengan seekor babi kecil. Tanpa ragu Zuoyi pun berkata bahwa dia akan menjadikan babi kecil tersebut sebagai babi panggang.
Beberapa saat kemudian mereka semua makan malam karena Paman Liu sudah mempersiapkan sebuah hidangan. Ketika mereka sedang makan, Tian Yu malah meminum arak yang membuatnya langsung terjatuh pingsan. Sementara itu Zuo Yi begitu yakin kalau tim pembunuh dewa mereka bisa mengalahkan tim pembunuh Po Jun yang dipimpin oleh Han Linfeng. Untuk menambah semangat, mereka semua pun akhirnya menyantap makan malam yang sudah disiapkan. Ketika semua orang sedang bahagia menyantap makanan, Jiang Han hanya tersenyum karena setelah ayah dan ibunya pergi, dia hampir tidak pernah merasakan situasi bahagia seperti ini. Tiba-tiba saja semua orang dikejutkan dengan serangan diam-diam yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Beruntung Chi Bing punya refleks yang cepat untuk menahan serangan tersebut. Sesuai perkiraan, pembunuh bayaran yang disewa oleh Jiang Peng sudah tiba untuk mengincar tim pembunuh dewa. Pembunuh bertopeng langsung menggunakan formasi pengikat untuk membuat Zuo Yi dan kawan-kawan tidak bisa bergerak. Akan tetapi Jiang Han berhasil meloloskan diri yang membuat pembunuh bertopeng tidak percaya ternyata ada yang bisa lolos dari formasi pengikat yang dia buat. Usut punya usut, Jiang Han sudah menggunakan mode iblis untuk lolos dari formasi pengikat tersebut. Terjadilah perbakuhan taman antara Jiang Han melawan pembunuh bertopeng di atas genteng rumah. Dengan menggunakan mode iblis, tampak Jiang Han berhasil mendominasi pertarungan. Tapi terjadi sebuah momen di mana pembunuh bertopeng berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Jiang Han. Situasi ini pun membuat Zuo Yi dan rekan-rekannya kaget karena bagaimana bisa Jiang Han ditusuk dengan mudah. Ternyata Jiang Han berhasil lolos dan mengembalikan keadaan dengan menusuk pembunuh bertopeng tepat di bagian punggung yang langsung membuat pembunuh bertopeng terkapar di tanah. 你哪个村的主？ 江寒，厉害呀！ Pujian pun langsung diberikan oleh Zuo Yi kepada Jiang Han. Di saat yang sama, Zuo Yi memaksa Jiang Lang untuk segera turun dari atas pohon karena sedari tadi dia sudah bersembunyi terlalu lama. Jiang Lang beralasan dia hanya tidak ingin ikut campur karena jika dia turun tangan maka pembunuh bertopeng tersebut pasti dikalahkan dengan mudah. Betapa kagetnya semua orang setelah Zuo Yi membuka topeng si pembunuh yang ternyata merupakan monster bermata satu. Jiang Han kemudian menjelaskan kalau monster bermata satu merupakan monster level 2 yang tidak akan mengungkap identitasnya kalau tidak dipekerjakan oleh orang lain. Dengan kata lain, pasti sudah ada orang yang memberikan perintah kepada monster ini. 毒阳关， 我去趟圆梦宫。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.